Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur atas setiap berkat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Purnama Santi dari Resort DKE Kapuas Hulu. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang ada dalam kerajaan sorga, puji syukur atas setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kembali kami ingin membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, adapun nas Alkitab yang akan menjadi dasar perenungan untuk kita saat ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Dengan perikop, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Pada kesempatan ini saya akan bacakan 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-41 dan yang ke-42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kekacauan yang menghalangi kedamaian. Itulah yang akan menjadi tema dari penyampaian firman Tuhan saat ini. Dalam hidup ini, tentu ada orang-orang yang kita kasihi ataupun yang kita sayangi. Bisa itu pasangan hidup kita, seperti suami atau istri, orang tua, anak, saudara, sahabat, atau bagi yang belum menikah, kekasih misalnya. Nah, sebagai seseorang yang mengasihi ataupun mencintai, tentu kita selalu menginginkan agar orang yang kita kasihi ini selalu mendapatkan kebaikan dalam hidup mereka. Misalnya saja, ini antara orang tua dan anak. Ketika anak sudah semakin dewasa, ditambah lagi harus tinggal jauh dari kita, oleh karena melanjutkan pendidikan ataupun karena sudah bekerja, kita selalu berpesan dan memberikan nasihat agar anak-anak kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan tentunya kita selalu berdoa dan berharap agar hal-hal yang buruk jangan sampai menimpa kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan jika seandainya orang yang kita sayangi tidak lagi mau mendengarkan nasihat-nasihat kita, melakukan hal-hal yang menyakitkan, bahkan sampai melakukan kejahatan? Tentu sangat hancurlah hati kita. Yerusalem merupakan kota yang dikasihi Allah. Dan berbicara tentang kota, ini tidak hanya menyangkut tentang bangunan atau tempat, tetapi ini juga menyangkut tentang penduduknya. Meski artinya kota damai, tapi ternyata tidak mudah mencari damai di Yerusalem. Orang-orang yang mendiami kota Yerusalem tidak mampu menciptakan damai sejahtera karena kedegilan hati mereka. Mereka telah mengisi hatinya dengan berbagai macam hal yang jahat. Menurut Yesus, penduduk Yerusalem belum mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Malahan mereka senantiasa rusuh dan mereka menutupi hatinya akan kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus. Hal inilah yang membuat Yesus menangisi kota ini yang telah kacau balau. Saudaraku yang terkasih, hidup damai memang merupakan keinginan dan harapan setiap orang. Tetapi kita pun menyadari mewujudkannya memang tidaklah mudah. Dan berbicara tentang damai, ini tidak hanya tentang diri kita sendiri, tentu juga menyangkut tentang bagaimana hubungan atau relasi kita dengan orang lain, atau bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kadang kita akan berhadapan dengan situasi tertentu yang tidak jarang dapat membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak nyaman. Namun melewati firman Tuhan kita hari ini mau menyatakan bahwa hidup kita berada dalam pengawasan Tuhan. Dengan mengingat hal ini, maka akan membantu kita untuk meminimalisir atau bahkan mencegah kita melakukan hal-hal yang dapat membuat damai itu hilang. Damai sejahtera berasal dari Allah. Semua orang bisa menjadi pribadi yang membawa damai. Tetapi hati dan hidupnya tentu harus terarah pada Allah yang merupakan sumber damai sejahtera itu sendiri. Walaupun kadang ada hal-hal yang menyakitkan yang kita dapatkan dari orang lain,
Tetapi jangan sampai hal itu membuat kita menjauhkan diri dengan Allah. Melewati firman Tuhan kita hari ini tentu menjadi contoh bahwa tindakan jahat hanya akan merusak kasih dan menghilangkan damai dalam hidup kita. Mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, tetapi Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, atau dalam kata lain Tuhan murka terhadap mereka yang berbuat jahat. Oleh karenanya, mintalah selalu kepada Allah untuk membantu kita agar selalu bisa menjadi pribadi yang baik di tengah-tengah kehidupan kita dengan orang lain, sehingga kita pun dapat merasakan kedamaian yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk sabda firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat beroleh hikmat untuk menjalani kehidupan dengan berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan, agar kami dapat hidup saling mengasihi, saling menerima, dan saling memahami, sehingga kami dapat mewujudkan hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama kami, sehingga dengan demikian kami boleh hidup damai. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.